Dan yang tidak kalah penting dari karya-karya Kartini adalah gaung dari perjuangannya yang bertahan hingga sekarang dan meluas tidak hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga menjadi perjuangan perempuan dalam berbagai bidang dan dari berbagai aspek kehidupan perempuan untuk mendapatkan kesamaan hak dan juga kesamaan kesempatan dalam berbagai bidang tadi. Kita akan membicarakan mengenai hal ini dan rekan saya, Glory dan juga Bayu, sudah bersiap bersama dua narasumber. Silakan, Bayu, Glory. Ya. Terima kasih. Kita belajar Timothy. sejarah lagi ya, melihat apa yang tadi dijelaskan oleh Timothy. Betul ya. Tapi benar, saya setuju sama Timothy. Kalau tidak ada Kartini, bisa jadi Glory tidak menjadi presenter TV, Mbak Anis Hidayah dan Mbak Ratna tidak ada di front-front memperjuangkan hak-hak perempuan ya seperti saat ini. Nah ini yang kita mau ngobrol nih. Selamat pagi untuk Mbak Anis sama Mbak Ratna. Selamat pagi. Ya Mbak Anis Hidayah, rasanya sebagian dari kita kalau Anda terus mengikuti informasi di media, tahulah Direktur dari Migrant Care Indonesia yang khusus menangani tenaga kerja Indonesia terutama perempuan kalau kemudian ada masalah atau pendampingannya. Nah ini juga lebih penting karena saya mengalami sendiri bagaimana teman-teman perempuan saya kadang-kadang didampingi oleh LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Mbak Ratna sekarang yang menjadi Direktur Eksekutifnya. Bagaimana semua hal berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kemudian masalah kelahiran, ini nanti kita ngobrolin. Di Indonesia banyak masih perempuan melahirkan, angkanya kemudian kematian karena perempuan melahirkan itu masih tinggi ya. Kesehatan reproduksi ini harus jadi perhatian begitu kan? Kita belum tercapai. Nah, ini kita akan bahas kesehatan semua. kita sudah maju. Dan Kartini adalah juga korban ya, juga mengalami hal yang sama. Tadi sejarahnya kita lihat bagaimana dia melahirkan anak pertama dan 4 hari kemudian meninggal dunia atau wafat. Kita akan bahas satu persatu nih Mbak. Ya. Itu dia. Jadi hari ini sebelum kita bahas lebih detail lagi apa yang masih diperjuangkan oleh Mbak sekalian ini, tapi kita kembali ke sejarah Kartini. Sebenarnya di situ ada hak-hak perempuan apa sih yang hingga saat ini itu sebenarnya masih terus diperjuangkan oleh kita semua ini di yang bidang masih dilanggar? Di bidang Mbak apa Anis saja? sama Mbak Ratna sendiri. Ya, siapa duluan nih? Mbak Ratna boleh duluan. Ya, saya kira jelas ya yang benar-benar penting sekali yang menjadi cita-cita Kartini adalah perempuan itu menjadi perempuan cerdas ya. Pendidikan itu nomor satu hal yang paling penting. Pendidikan bukan sekedar pendidikan yang formal gitu ya, tapi yang penting adalah pendidikan yang mencerdaskan, ya, yang membuat perempuan itu juga menyadari apa hak-haknya gitu ya, bagaimana mereka bisa sejahtera. Jadi pendidikan yang nomor satu. Kemudian juga masalah kesehatan, ini hal yang mendasar ya, terutama perempuan itu kan terkait dengan reproduksinya. Itu juga bagaimana Kartini sendiri ya itu harus diangkat bagaimana perjuangan dia juga untuk menentang poligami, karena poligami itu juga bagian dari kekerasan terhadap perempuan ya, yang juga yang jelas ya kekerasan psikis ya. Yang kedua juga rentan ya mengalami kekerasan lain, dan termasuk juga soal kesehatan reproduksinya. Ketika dia mengalami tekanan psikis itu juga menjadi nggak sehat, karena salah satu indikator kesehatan itu juga psikisnya yang sehat ya, psikisnya gitu. Nah itu jadi artinya juga menentang kekerasan, kemudian juga soal tadi ya kesehatan reproduksi, anti poligami, dan juga ya masalah pencerdasan dah. Itu saya kira itu yang paling penting, 3 hal itu ya. Jadi yang ironisnya itu yang sampai sekarang yang harusnya kan habislah gelap terbitlah terang, tapi terang-terangnya itu sampai sekarang masih redup-redup aja ya. Sampai sekarang ya itu juga hal itu yang paling banyak dialami perempuan. Kalau kita lihat secara nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu membuat catatan setiap tahun, dan terakhir itu hampir 16.217 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi setiap tahun ya. Dan yang sangat ironis, wilayah yang harusnya memberikan perlindungan di rumah tangga itu justru yang paling dominan. Jadi di relasi personal termasuk dalam pacaran itu relasi personal, termasuk KDRT dalam wilayah rumah tangga itu menempati urutan 11.000 dari 16.000 kasus itu. Dan kebanyakan sisanya baru kekerasan terhadap ya? di komunitas itu semua perempuan korbannya. Kan karena ini yang mencatatkan lembaga negara, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi kita sebenarnya udah punya lembaga negara loh ya yang khusus menangani kekerasan. Nah, tetapi itu kasus-kasusnya itu tidak berkurang ya. Dan juga kualifikasinya semakin juga tinggi ya, karena misalnya perempuan sejak anak itu mengalami ancaman kekerasan, menjadi korban
korban karena terpaparnya pornografi, dan pelakunya yang kita sangat prihatin adalah juga anak-anak. Ya. Jadi kita nggak ingin anak-anak itu jadi korban, juga nggak ini anak-anak kita jadi pelaku. Baik. Ya. Ini yang Dan masih itu menjadi Apik perhatian menangani ya. ya geng rape ya, anak-anak yang jadi geng rape, pemerkosa temannya yang anak juga. Ya, nah itu menyedihkan, itu juga. sekilas saja dari Ya. apa yang terus dihadapi oleh teman-teman di LBH Apik, tersebut juga tadi Komnas Perempuan. Ya, dan kita ya, berkontribusi kekerasan. terhadap data Komnas juga Betul, ya. Kalau ya. Apik Anda- 500 sampai 700 kasusnya Betul, setiap Anda yang tahun. menyaksikan Setiap ini tahun. Baik. ini masalah perempuan kita. Kalau Hari Kartini kita sesekali mengangkat ini supaya kita ingat lagi nih. Iya. Di TKI Migrant kita ini kan banyak sekali yang dikirim ke luar negeri. Yep. Situasinya seperti apa Mbak Anis kalau sekarang ini? Ya, sampai hari ini wajah buruh migran masih perempuan. Jadi sekitar 85% dari warga negara 85%. Indonesia yang bekerja ke luar negeri adalah perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga, dan kekerasan yang berlangsung memang gender based violence gitu. Bahwa seperti tahun lalu 2015, 15.000 sekian PRT migran kita menghadapi kekerasan di berbagai negara. Itu yang tercatat, dan yang tidak tercatat bisa berkali lipat gitu. Aduh, itu kalau saya udah dibilang itu yang tercatat. Banyak berarti masih Ini di kan bawah berarti masih S-nya banyak begitu. yang tidak tercatat. Betul. Mbak Anis, apa saja itu kasus-kasusnya yang bisa disampaikan? Masih banyak di sekitar apa kasus-kasus kekerasan? Iya, kenapa masih berlangsung kasusnya? Karena sampai hari ini kebijakan migrasi itu gender blind gitu. Jadi tidak ada kebijakan migrasi yang berperspektif berpihak pada perempuan. Hampir seluruh kebijakan migrasi itu nirham, tidak ada keadilan gender di dalamnya, sehingga kenapa kasus berbasis bias gender itu terus berlangsung dihadapi oleh buruh migran. Pertama, saya kira soal kerja tidak layak gitu. PRT migran di banyak negara dalam satu hari bekerja antara 18 jam bahkan lebih, tidak ada waktu istirahat gitu. Kemudian yang kedua adalah mereka juga kehilangan hak-hak dasarnya sebagai pekerja, tidak ada hari libur, tidak ada istirahat, dan itu memicu tingkat kekerasan di dalam rumah-rumah di mana mereka bekerja, sehingga mengalami kekerasan fisik, seksual. Saya baru pulang kemarin dari Karawang dan bertemu satu PRT migran yang mengalami kekerasan di Qatar. 1,5 tahun mengalami kekerasan sepanjang dia bekerja, dan tinggal tulang dan kulit saja gitu, karena dikasih makan hanya 1 minggu sekali, dan dia makan mencari di tong sampah gitu. Itu menjadi gambaran betapa eksploitasi bahkan perbudakan terhadap perempuan yang bekerja di sektor domestik di berbagai negara itu masih berlangsung jelas, sampai ya. hari ini. Tidak hanya di luar negeri, di dalam Di dalam negeri juga negeri masih masih sama. sama. Ini 2016 kan Mbak Anis, Mbak Ratna. Harusnya juga sudah lebih banyak perubahan nih. Kita lihat di jajaran kepemerintahan saja banyak menteri perempuan dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas nih kira-kira apa sebenarnya perubahan yang Ya, sudah dan juga terjadi ya. satu soal pernikahan anak ya, itu juga yang tadi saya ingat. Apa lagi satu lagi yang untuk masa Pernikahan Kartini anak, diperjuangkan adalah menghabiskan atau menghindari pernikahan anak, dan ini masih terjadi. Oke, Baik. Mbak Rana, Mbak Anis, ini kalau ngedengar sekilas begini, kayak jalan di tempat kita ini kan ya, nggak berubah nih. Betul, habis gelap terbitlah terang, cuma jadi di buku tuh kayaknya. Tapi nanti kita lihat sebetulnya apa yang sudah kita lakukan. Adakah Adalah progres kemajuan, tapi dari lebih segala banyak sesuatu juga yang tadi sudah disampaikan. Iya. Mbak Anis sama Mbak Rana, kita ngobrol lagi setelah jeda. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Sapa Indonesia.